Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang kesepakatan bersama Rencana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2022. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad Esos, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, Wakil Ketua DPRD Julius Heri Susanto SE, dan juga 39 anggota dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Serta turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Prokopimda Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, beserta para asisten lainnya. Sidang paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono pada Senin 26 September 2022. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk.
Iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Kesepakatan bersama rancangan perubahan keuangan perubahan PPNS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Timur, balik terus. kesepakatan bersama mengenai rancangan Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, pertengahan tahun 2000. yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Pendidikan, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama iman sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Para peserta paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas pokok anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Ada kunjungan anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 39 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 26 September 2022, rapat ke-1, masa sidang ke-1, tahun sidang 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya karena Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Ayo
DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam keterangannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah disampaikan oleh juru bicara Bandang Lambok Nainggolan mengatakan bahwa pada sidang paripurna tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu, Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Lambok Nainggolan juga menjelaskan, adapun yang melatar belakangi perubahan tersebut diantaranya adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga diperlukan perubahan kebijakan umum, APBD, serta perubahan prioritas plafon anggaran. Lambok Nainggolan menambahkan, salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD 2 dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabipun Taminamito. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada sidang paripurna tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu, Saudara Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2022. Adapun yang melatar belakangi perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 diantaranya: 1. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga diperlukan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 terjadi perubahan serupa tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan perubahan uang dan perubahan PPAS untuk selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Setelah kami melakukan pembahasan perubahan uang bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, menguraikan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan, maka kami sampaikan: 1. Pendapatan daerah. Perubahan pendapatan daerah.
target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2022 disepakati bertambah sebesar 35 miliar 791 juta 908.705 rupiah, yang semula target pendapatan murni sebesar 2.620 miliar 173 juta 320.755. Setelah perubahan menjadi 2.655 miliar 955 juta 229.461 rupiah. 2. Belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga bertambah sebesar 111 miliar 766 juta 37.350 rupiah. Dari semula anggaran murni sebesar 2.742 miliar 724 juta 917.603 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.894 miliar 490 juta 994.953 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah disepakati bertambah sebesar 75 miliar 905 juta 128.645 rupiah, yang berasal dari silpa tahun 2021 dan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan disepakati tetap sebesar 33 miliar 900 juta 301.528 rupiah. Demikianlah laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PDAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penanggung bahasa kampung, saya kurang ujung di hati manis Pak paling pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusuki 26 September 2022. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Sumarsono. Usai membacakan laporan, juru bicara Badan Anggaran Lombok Nainggolan menyerahkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menawarkan kepada 39 anggota DPRD yang ikut dalam sidang paripurna tentang kesepakatan bersama rencana perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2022. Dengan telah disepakati oleh 39 anggota dewan yang hadir, maka selanjutnya dilakukan penandatangan nota kesepakatan dan disaksikan oleh unsur Forkopimda. Yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD. Saudara Bupati, makin terkait dan catatan laporan yang kami hormati. Dengan telah disampaikan laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan ini dari seluruh anggota dewan yang terhormat. Apakah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rencana perubahan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dapat disepakati? Terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat yang telah menyepakati perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Dengan telah disepakati perubahan KUA dan PPAS, untuk itu dapat kami
ini kita lakukan dengan menandatangani nota kesepakatan. Kepada teman-teman saudara bupati dan wakil bupati beserta pimpinan DPRD silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada anggota Forkopimda mohon gunakan untuk menyaksikan. Rangkaian rapat paripurna DPRD Lampung Tengah tentang kesepakatan bersama Rencana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun anggaran 2022 selanjutnya dibacakan nomor surat kesepakatan oleh Ketua DPRD. Hadirin dan sampai yang kami hormati, baru saja kita saksikan penandatanganan tentang kesepakatan perubahan keuangan dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022. Selanjutnya kita akan memberikan nomor nota kesepakatan. Nomor 09 garis miring NKD garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2022. Nomor 06 garis miring NK garis miring Seda 103 garis miring 2022 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan kebijakan umum anggaran Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Nomor 10 garis miring NKP garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2022. Nomor 07 garis miring NK garis miring Seda 103 garis miring 2022 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Para peserta paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatangani nota kesepakatan perubahan UA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ditutup, mari kita bersama-sama menyiapkan lagu bagi pemilih. Kepada saudara petugas, silakan untuk pemilih.
Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memilih yang aku ucapkan mungkin. Para peserta kali Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana Nda kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Acara ini yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyatakan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang telah mengadakan saya, anggota pemerintah dan para anggota dewan atas kehadirannya untuk mendapatkan pengamatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat untuk bangsa dan kita.
Kami mohon maaf apabila dalam terdapat pada pembahasan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah lepas pada ini kita hadirkan bersama-sama untuk rapat anggaran. Benar bagi kami kembali baik saya dengan tujuh maupun Pak Roh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai memimpin sidang paripurna, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono kepada awak media menjelaskan dengan disepakatinya KUA dan PPAS maka ada penambahan anggaran. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. KUA PPAS. Apa yang disampaikan? Kenapa Bapak sampaikan? Ya intinya dengan disepakatinya KUA PPAS dengan pagu yang 2,8 triliun tadi, artinya ada penambahan sekitar 100 sekian, tetapi anggaran tersebut salah satunya adalah untuk gaji P3K, kemudian honor-honor yang belum dianggarkan, sampai ada sedikit untuk pembangunan. Ya. Kita juga untuk mengantisipasi inflasi, kita juga diharuskan untuk menyisihkan uang sebesar 2% dari pagu kita, yang untuk mengatasi terkait dampak inflasi kepada yang betul-betul tepat orang tidak mampu tentunya. Nah itu stressing di tahun anggaran tahun perubahan tahun ini. Untuk perubahan sendiri kapan Ketua rencananya akan diselesaikan target kita? Ya kalau selesainya kan setelah KUA PPAS itu mereka akan menyampaikan nota pengantar keuangan. Nota pengantar keuangan kemudian akan diikuti dengan RKA masing-masing dinas yang ada penambahan anggaran. Setelah itu, setelah barang itu masuk, baru kami akan bahas secepatnya kadang untuk kesejahteraan rakyat, mengingat waktu tahun anggaran yang habis. Usai pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2022. Inyoman Suryana, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah sukses melaksanakan pemilihan kepala kampung secara serentak pada Agustus lalu. Nyoman juga menegaskan, siapapun yang terpilih adalah pilihan bersama yang patut kita dukung dengan tidak membeda-bedakan pandangan seperti sebelum pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Ya, pelaksanaan Pilkam itu ya sudah sesuai dengan perencanaan. Karena sebelum kita melaksanakan itu, kami sudah selalu sering berkoordinasi dengan PMK. Baik dari awal kita revisi perda tentang Pilkam, sudah itu Perbub, kita selalu berdiskusi supaya tidak ada hal-hal yang mengganjal daripada pelaksanaan itu. Alhamdulillah sampai batas tahapan dari awal pembentukan panitia kabupaten sampai tingkat kampung dan sampai pelaksanaan tanggal 24 Agustus
2022 ini di Lampung Tengah pelaksanaan Pilkam ini tidak ada masalah sedikit pun. Artinya berjalan secara lancar, sukses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang ini karena sudah selesai tahapan dan pelaksanaan Pilkam itu, ini direncanakan tanggal 28 September ini akan dilaksanakan pelantikan kepala kampung yang baru saja terpilih tanggal 28 September yang akan datang ini secara serentak. Menurut informasi dilaksanakan di Nuwabala. Secara resmi kami Komisi 1 belum mendapatkan surat undangan dan sebagainya. Cuman selama sepanjang mekanisme proses baik dari perencanaan, tahapan, pelaksanaan dan hasil daripada Pilkam Lampung Tengah ini, kami sangat membanggakan, mengapresiasi semua jajaran, ya baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kampung dalam hal pelaksanaan daripada Pilkam ini berjalan sukses tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah sedikit pun yang muncul. Nah itulah kami sangat mengapresiasi daripada kerja PMK, kerjasama dengan aparat kampung, terutama panitia kampung. Panitia kampung itu berpedoman betul dengan Perbub. Tidak ada yang melanggar daripada Perbub. Makanya tidak ada silang sengketa di dalam pelaksanaan Pilkam tanggal 24 Agustus yang lalu. Itu saja. Terkait ini Bang, mungkin ada himbauan kita ke masyarakat karena sebelumnya kan sempat terkotak-kotak oleh Pilkam. Mungkin ada himbauan kita Bang. Oke. Kami mengimbau kepada seluruh jajaran masyarakat yang telah melaksanakan Pilkam. Ini permainan kita sudah selesai. Kita sudah berhasil memilih dan memenangkan satu calon. Kemenangan ini ada kemenangan masyarakat, bukan kemenangan satu pihak. Nah, maka dari itu, mari kita akhiri semua pergolakan, semua perbedaan. Nah, sekarang mari kita satukan visi dan misi untuk membangun kampung kita masing-masing. Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan kita bersama. Nah, yuk mari kita dukung, mari kita bantu supaya pelaksanaan pemerintahan kampung ini bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan situasi kondisi yang ada di kampung setelah adanya Pilkam tidak ada lagi. Artinya silang pendapat, silang sengketa. Yuk kita itu bergandengan tangan untuk membangun kampung kita masing-masing. Terima kasih Bang. Ya. BKPSDM yang kan ditunda karena mereka tidak mampu menunjukkan daftar urut kepegawaian kepangkatan. Terus gimana Bang sejauh ini Bang? Menurut pantauan kami sebenarnya itu sudah dikirim kepada Ketua Dewan daftar urut kepangkatan. Tetapi itu tidak parsial, itu menyeluruh satu kabupaten. Yang kami maksudkan kemarin itu supaya kami bisa mengadakan pengawasan itu per unit kerja, ya daftar urut kepangkatan di unit kerja masing-masing. Misalnya di situ ada 15 pegawai, pangkat yang tertinggi berapa, bakat yang tengah berapa, diikuti oleh jumlah gaji yang diterima setiap bulan, jumlah setiap bulan, dan bisa kita rinci setiap tahun berapa per unit kerja. Nah ini yang dikirim ini global. Dari sekda turun. Nah, tidak per unit kerja. Dia bukan itu kami maksud. Ya mudah-mudahan ke depan nanti apa yang kami maksudkan itu mereka bisa menyediakan daftar urut kepangkatan per unit kerja. Itu sebenarnya yang buat itu kepala dinasnya, ya atau sekretaris atau staf yang ada di sana. Tidak susah. Saya ini mantan kepala cabang dinas saya sering memberikan edukasi kepada teman-teman kepala sekolah untuk membuat daftar urut kepangkatan dalam satu unit kerja sekolah itu. Nah itulah yang kami maksudkan. Karena apa?
selama ini anggaran belanja daripada APBD Kabupaten Lampung Tengah itu kan 60% tersedot untuk belanja pegawai. Sebenarnya yang real kita ini punya pegawai berapa? Per golongan, per gaji yang diterima setiap bulan. Berangkat dari sana baru kita nanti mengerti persis anggaran pegawai kita ini sebenarnya berapa. Karena sudah terinci dalam satu unit kerja. Maksud kami begitu. Artinya data yang sudah masuk kita tolak itu, Pak? Apa gimana itu? Nah, belum bisa kami terima itu. Masih minta yang perinci. Ya, kami mau yang terinci per unit kerja. Daftar urut kepangkatan per unit kerja. Nah, misalnya unit kerja di Pemda, Sekda ya. Yang tertinggi Sekda. Di bawahnya asisten. Ya, di bawahnya kabag-kabag. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang misalnya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu, kepala dinas. Ya, terus di bawahnya Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Nah, Dinas Pendidikan itu nanti minta lagi kepada unit-unit kerja di bawahnya seperti SMP, seperti SD, semua akan terinci ada duknya itu. Jadi kita tolak data yang sudah masuk itu artinya? Ya, belum kita terima. Belum kita terima. Kira-kira nih Bang, dengan ketidakmampuan mereka menunjukkan rincian itu, apa menunjukkan ketidakmampuan BKWSDM dalam hal ini? Bukan, mereka itu belum memberikan instruksi secara tegas kepada unit-unit kerja yang bersangkutan. Itu loh. Itu sampai nanti di tingkat kecamatan. Unit kerja itu nanti tingkat kecamatan. Misalnya Kecamatan Gunung Sugih. Berapa di situ ada pegawai? Dari camat turun ada daftar urut pangkatan diikuti dengan jumlah gaji yang ada. Jadi harapan kita Bang ke pemerintah atau dinas terkait Bang? Harapan kita supaya memang mereka itu bersedia untuk menyediakan data itu. Karena itu data yang sangat kami pentingkan. Nah, untuk mengadakan pengawasan, penghitungan kembali, penelitian terkait masalah anggaran belanja daripada pegawai yang ada di Lampung Tengah yang cukup tinggi gitu. Mungkin ada tenggat waktu atau target Bang? Nah, nanti di tahun 2023 ini kami pembahasan lagi. Begitu. Ya. Kalau tahun 2022 kami kemarin itu dalam APBD perubahan itu tidak bisa. Nanti di APBD murni tahun 2023 wajib hukumnya harus ada data. Harus ada, setiap unit itu mengirimkan duk itu. Kalau tidak ada Bang? Hah? Kalau tidak ada? Ya kita bicara dengan bupati. Bupati kepala pemerintahan. Apa kata bupati gitu loh. Nah, kalau sampai itu tidak ada, kami bicara dengan bupati. Itu apa kerjaan kepala dinas itu. Nah, berarti kami curiga ada yang disembunyikan. Kalau sampai itu tidak terwujud, ada yang disembunyikan gitu loh. Mungkin ada rencana untuk memanggil BKWSDM kembali? Ada. Kapan? Ya nanti kami jadwalkan kembali. Terkait itu ya? Ya, terkait masalah itu gitu. Ada Pemprov Badan Pemda dari Bengkulu. Sementara itu, di gedung yang sama, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Husnul Huda sangat mengapresiasi kegiatan Bunga Kampung yang menjadi program unggulan pemerintah daerah setempat. Diharapkan ke depannya program tersebut dapat lebih spesifik lagi, yakni digelar di tiap kampung yang diiringi dengan kerja nyata dari satuan kerja terkait. Jadi saya sangat mendukung, mengapresiasi. Bahkan kemarin ada Pemprov Badan Pemda dari Bengkulu, dia kunjungan kerja ke sini, pengen melihat seperti apa Bunga Kampung itu. Ini sudah nyampe ke pemerintah pusat, ke telinga Pak Jokowi, bahwa kalau memang Bunga Kampung ini bisa diadopsi untuk nasional, kenapa tidak? Ini karena Lampung Tengah ini rentan, jaraknya terlalu luas banget dan kondisi geografis jalannya yang berliku-liku, bahkan ada yang rusak. Oleh sebab itu dengan Bunga Kampung jemput bola melayani masyarakat di kampung-kampung, di kecamatan, itu sangat memangkas jarak waktu. Bagi saya efisien sekali. Jadi Pak Bupati janjinya politik itu ditepati. Saya harapkan untuk putaran kedua ini dibungkus seperti apa, mungkin nggak di kecamatan atau di kampung-kampung, lebih spesifik lagi, bisa mengenah masyarakat programnya. Dan saya harapkan
untuk capil itu pembuatan akte kelahiran, KTP, ya, KK baru. Saya harapkan setelah ini ditindaklanjuti. Jangan hanya selesai di bunga kampung itu yang sudah dikerjakan sudah, yang belum ditumpuk tidak dikerjakan. Sesegera mungkin, karena harapan masyarakat kita bahwa pelayanan publik yang efisien, transparan, yang jemput bola itu yang diharapkan masyarakat. Tanggapan perihal pelaksanaan bantuan sosial pun menjadi perhatian khusus dari anggota DPRD Lampung Tengah, Kadek Joko Supriyatin. Kadek Joko meminta kepada para penerima PKH dari pemerintah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk usaha sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan. Karena menurut Kadek Joko Supriyatin, pemerintah tidak selamanya memberikan bantuan kepada kita. Kalau dari pemerintah pusat itu kan menerima acuan dari pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah menerima dari kecamatan dari kepala kampung masing-masing. Itu yang diajukan. Dulu pernah saya manggil langsung dinas sosial, ternyata ada yang udah meninggal masih dapat, belum diganti. Terus kepala kampung itu yang dapat orang kiri kanannya. Artinya banyak masyarakat kita ini yang betul-betul harus mendapat menjadi tidak mendapat. Itu yang sampai saat ini saya protes. Itu alangkah kasihannya. Kadang-kala juga gini, masyarakatnya ada yang dapat karena udah usahanya bagus, bukan untuk kepentingan apa yang diutamakan, tapi untuk kepentingan pribadi. Itu yang perlu harus dicermati oleh kepala dinas sosial saat ini. Artinya itu ada carut marut data mungkin gitu maksudnya? Gimana? Ada tidak jelas datanya apa gimana? Ya itu yang tidak kejelasan data itu karena apa? Dari dinas sosial ini kan turun ke kecamatan turun ke kepala kampung, artinya kan tidak disebarluaskan dan tidak didata. Makanya saya pernah ngomong ke dinas sosial itu yang rumah menerima bantuan-bantuan kayak gitu itu harus dipasang plang. Berani nggak dia dipasang plang? Kalau memang itu berani, berarti masyarakat betul-betul memerlukan bantuan itu. Kadang-kala kan ada yang saya katakan tadi cuma kiri kanan kepala kampung yang menerima. Itu harapan kita, Pak? Harapan saya semoga ke depan Dinas Sosial Lampung Tengah itu akan mengoreksi dan lebih bagus untuk masa depan Lampung Tengah sendiri. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita.
Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan.